Halo, Shalom. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Masih semangat kan belajar dari rumah? Bertemu lagi dalam pembelajaran IPA kelas 4, tema 1, subtema 2 dengan materi indera pendengar, yaitu telinga. Manusia mempunyai indera pendengar. Apa anak-anak indera pendengar kita? Ya, betul. Indera pendengar kita adalah telinga. Tidak semua suara atau bunyi dapat diterima oleh telinga kita. Telinga kita hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 hingga 20.000 getaran per detik atau hertz. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Ayo, kita akan belajar bagian-bagian telinga. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar nomor 1, coba anak-anak pegang telinganya masing-masing. Sudah? Ya. Bagian yang anak-anak pegang itu adalah daun telinga. Pada gambar ini, daun telinga ditunjukkan pada nomor 1. Lalu, bagian yang kedua yaitu liang telinga atau saluran telinga. Bagian yang ketiga ini disebut gendang telinga atau membran timpani. Pada bagian keempat, ini adalah tulang-tulang pendengaran. Ada 3 tulang pendengaran, sanggurdi, martil, dan landasan. Bagian nomor 5, ini adalah saluran setengah lingkaran. Kemudian pada bagian nomor 6, coba anak-anak perhatikan. Bentuknya mirip apa ya? Iya, bentuk pada bagian nomor 6 ini mirip dengan rumah siput ya. Betul sekali anak-anak. Pada nomor 6 ini disebut dengan koklea atau rumah siput. Kemudian bagian yang ketujuh ini adalah syaraf pendengaran. Bagian yang ke-8 ini adalah saluran eustachius. Nah, kita sudah belajar bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga tadi itu dibagi menjadi 3 bagian, nak. Yang pertama adalah telinga bagian luar, kemudian telinga bagian tengah, dan ketiga telinga bagian dalam. Kita akan pelajari lebih lanjut mana bagian-bagian yang termasuk telinga bagian luar, mana yang termasuk bagian tengah, dan bagian mana yang termasuk telinga bagian dalam. Kita belajar telinga bagian luar. Telinga bagian luar itu terdiri dari daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang suara dari luar dan menyalurkannya ke liang atau saluran telinga. Yang kedua ada liang atau saluran telinga. Liang atau saluran telinga berfungsi menyalurkan gelombang bunyi ke gendang telinga. Di dalam saluran telinga terdapat banyak kelenjar yang menghasilkan zat yang disebut serumen. Serumen ini berfungsi untuk menangkap debu dan mikroorganisme serta mencegahnya masuk ke telinga yang lebih dalam. Selanjutnya ada membran timpani atau gendang telinga. Gendang telinga ini memisahkan telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Gendang telinga akan bergetar sesuai jumlah getaran yang diterima oleh daun telinga. Selanjutnya, kita akan belajar telinga bagian tengah.
Pada telinga bagian tengah, ini terdiri dari 3 tulang pendengaran. Ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Selanjutnya, ada saluran eustachius. Saluran eustachius ini menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsi saluran eustachius adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dengan telinga tengah. Yang ketiga, telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari saluran setengah lingkaran, berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Lalu ada koklea atau rumah siput, berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir adalah syaraf pendengaran. Syaraf pendengaran ini berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Bagaimana proses telinga kita dapat mendengar bunyi? Teman, gelombang bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh daun telinga kita. Gelombang bunyi kemudian masuk melalui lubang telinga dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita. Gelombang bunyi yang diteruskan oleh saluran pendengaran tersebut menggetarkan gendang telinga kita. Setelah itu, getaran diteruskan tulang pendengaran kita menuju rumah siput, melewati tingkap jorong dan tingkap bundar. Selanjutnya, getaran sampai di rumah siput dan menggetarkan cairan endolimfe di dalam rumah siput. Getaran tersebut merangsang ujung saraf pendengaran yang kemudian disampaikan ke otak, teman. Akhirnya kita dapat mendengar bunyi deh. Ya, itu tadi adalah proses telinga kita dapat mendengar bunyi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagan berikut ini. Proses telinga kita dapat mendengar bunyi dimulai dari adanya getaran yang berasal dari sumber bunyi. Getaran dari sumber bunyi ini ditangkap oleh daun telinga. Kemudian, dari daun telinga akan masuk melalui liang atau saluran telinga. Setelah gelombang bunyi itu masuk ke saluran telinga, gelombang itu akan menggetarkan gendang telinga. Dari gendang telinga, getaran itu akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Setelah tulang-tulang pendengaran bergetar, getaran itu akan ditangkap oleh koklea, dan koklea akan mengirimkan getaran itu ke syaraf pendengaran. Syaraf pendengaran akan mengirim rangsangan bunyi ke otak, dan otak kita akan menerjemahkan bunyi yang kita dengar. Jadi, inilah proses telinga kita dapat mendengarkan bunyi. Setelah kita belajar bagian-bagian telinga dan cara kerja telinga kita juga akan belajar kelainan yang ada pada telinga. Kelainan pada telinga yang pertama ada tuli. Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Tuli dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya syaraf pendengaran. Pada orang yang telah berusia lanjut, ketulian biasanya disebabkan oleh kakunya gendang telinga dan kurang baiknya hubungan antar tulang pendengaran. Kelainan pada telinga yang kedua adalah congek. Congek adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga
yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Lalu, bagaimana cara untuk memelihara kesehatan telinga? Untuk memelihara kesehatan telinga dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran dan mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Cara yang ketiga, jika ada sumbatan kotoran telinga yang mengganggu, periksakan telinga kita ke dokter THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Cara yang keempat, jika mendengar bunyi yang terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga kita agar gendang telinga tidak rusak. Itu tadi pembelajaran kita mengenai indera pendengaran atau telinga. Sampai bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya, anak-anak. Terima kasih. Selamat belajar dari rumah. Tuhan Yesus memberkati.